Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilda Nur Agustin dari mahasiswa Profesi Apoteker Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di sini saya sedang menjalani praktek kerja profesi apoteker di UKOD Herbalindo Malang. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai apa sih perbedaan dari IOT, IEBA, UKOD, dan UMOT. Hai, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Jadi, nama saya Emilda Nur Agustin, tempat tanggal lahir saya di Pamekasan 12 Agustus 1998. Untuk alamat saya ini di Dusun Mendung Utara, Desa Bunder, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Nah, untuk riwayat pendidikan saya ini, di 2014 sampai 2017, saya sekolah di SMA Negeri 1 Pamekasan. Kemudian, di tahun 2017 sampai 2021, saya melanjutkan sekolah saya di S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian, di tahun 2023 sampai sekarang ini, saya sedang menjalani kuliah profesi apoteker di Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, jika ingin mengetahui saya lebih dalam lagi, maka kunjungi Instagram saya di Emilda Nur Agustin atau hubungi saya melalui WhatsApp dengan nomor 082 334 275 677. Nah, menurut Perbepom nomor 31 tahun 2022, apa sih yang dimaksud dengan IOT? Jadi, IOT merupakan industri yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, mulai dari cairan, pil, kapsul, dan serbuk. Sedangkan IOBA merupakan industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhirnya. Nah, untuk UKOD sendiri merupakan usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet, effervescent, suppositoria, dan kapsul lunak. Nah, untuk Herbalindo di sini, Herbalindo merupakan industri UKOD. Nah, untuk UMOT merupakan usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan pajangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan IOT, IEBA, UKOD, dan UMOT berdasarkan penyelenggara, lokasi, delegasi kewenangan pemberian izin, dan penanggung jawabnya. Baik, perbedaan IOT menurut penyelenggara. Ini tertera di Pasal 4 Permenkes Nomor 6 Tahun 2012. Jadi, untuk IOT dan IEBA, penyelenggaranya adalah Badan Hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Untuk UKOD, ini penyelenggaranya adalah badan usaha yang memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan. Sedangkan untuk UMOT merupakan penyelenggaranya adalah badan usaha perorangan yang memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, ada perbedaan menurut lokasi. Ini tertera di Pasal 5 Permenkes Nomor 6 Tahun 2012. Jadi, untuk lokasinya IOT dan IEBA ini sama. Jadi, dibebas pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. Sedangkan untuk UMOT dan UKOD ini juga sama, tidak ada ketentuan khusus. Kenapa di sini UKOD dan UMOT ini tidak ada ketentuan khusus untuk lokasinya? Dikarenakan UKOD dan UMOT ini menghasilkan pencemaran yang tidak banyak. Jadi, UKOD dan UMOT ini tidak mencemari lingkungan yang seperti dengan IOT dan IEBA. Yang ketiga, ada perbedaan menurut delegasi kewenangan pemberian izin. Ini tertera di Permenkes tahun 2012 Pasal 8. Jadi, untuk IOT dan IEBA didelegasikan oleh Direktur Jenderal, dan untuk UKOD ini didelegasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk UMOT didelegasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Baik, selanjutnya ada perbedaan menurut penanggung jawab. Jadi, ini tertera di Permenkes Nomor 6 Tahun 2012 di Pasal 34. Jadi,
Untuk IOT dan IEBA, penanggung jawabnya adalah satu orang apoteker warga Indonesia. Sedangkan untuk UKOT, penanggung jawabnya adalah satu orang tenaga teknis kefarmasian warga Indonesia yang memiliki sertifikat JPOTB. Sedangkan penanggung jawab pada UMOT ini tidak ada kualifikasi khusus. Selanjutnya, persyaratan pemberian izin. Apa sih persyaratan dan pemberian izin untuk IOT, IEBA, dan UKOT dan UMOT? Jadi, persyaratan pemberian izin untuk IOT dan IEBA ini tertera pada Permenkes nomor 6 tahun 2012 pasal 17. Sedangkan untuk UKOT ini tertera pada Permenkes nomor 6 tahun 2012 pasal 22. Sedangkan untuk UMOT ini tertera pada Permenkes nomor 6 tahun 2012 pasal 28. Baik, di sini menurut Perkap POM nomor 14 tahun 2021 tentang sertifikasi JPOTB. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sertifikasi JPOTB? Jadi, sertifikasi JPOTB merupakan dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri dan obat tradisional telah memenuhi seluruh persyaratan teknis JPOTB dalam membuat satu jenis bentuk sediaan obat tradisional. Nah, untuk sertifikat JPOTB ini terdiri atas sertifikasi JPOTB full aspek dan sertifikasi pemenuhan JPOTB secara bertahap. Jadi, untuk yang full aspek ini diterapkan oleh IOT dan IEBA. Sedangkan untuk JPOTB secara bertahap ini diterapkan oleh UKOT dan UMOT. Tetapi untuk UKOT ini hanya ada di tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Sedangkan untuk UMOT ini hanya menerapkan di tahap 1 dan tahap 2 saja. Nah, baik. Sebelum kita mendirikan industri obat tradisional, langkah apa sih yang harus pertama kita lakukan? Jadi, pertama yang kita harus lakukan, kita harus melalui sistem yang namanya registrasi. Jadi, kita harus melalui dari OSS, yaitu apa sih fungsi dari OSS tersebut? Jadi, OSS ini kita ini bisa mengurus atau membuat NIB, izin usaha, izin lokasi, izin industri, dan izin operasional atau komersial. Nah, di sini ada sebuah tampilan awal untuk masuk ke OSS atau untuk login ke OSS. Jadi, jika kita tidak mempunyai akun, kita langkah pertamanya adalah daftar terlebih dahulu. Tetapi jika kita sudah memiliki akun, kita tinggal login pada akun yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita mendaftarkan izin di OSS, langkah apa sih yang harus kita lakukan setelah kita membuat izin di OSS? Jadi, langkah berikutnya adalah pemohon membuat akun di http://sertifikasi.pom.go.id. Kemudian, pemohon membuat sertifikasi JPOTB dengan cara mengentri data. Jadi, data ini dientri secara elektronik dan diupload dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, apa sih langkah selanjutnya? Jadi langkah selanjutnya adalah Badan POM menerima permohonan dan dokumen pendukung. Kemudian, Badan POM akan melakukan evaluasi. Nah, jika masih ada yang tidak lengkap, maka pemohon wajib melakukan pengentrian data kembali. Apabila pemohon dinyatakan sudah lengkap, maka pemohon akan mendapat surat perintah bayar. Nah, setelah pemohon melakukan pembayaran, maka BPOM akan melakukan inspeksi sarana. Maka akan terbitlah surat dari hasil inspeksi. Kemudian, pemohon akan membuat dan menerapkan CAPA. Ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan CAPA itu? Jadi, CAPA atau tindakan perbaikan dan pencegahan merupakan suatu kegiatan untuk mengatasi ketidaksesuaian terhadap standar pedoman maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian BPOM akan menerima CAPA dan akan melakukan evaluasi. Apabila sudah lengkap, maka penerbitan sertifikasi JPOTB atau JPOTB secara bertahap.
Nah, ada yang tahu nggak apa sih keunggulan dari e-sertifikasi dibandingkan dengan pengajuan sertifikasi secara manual? Jadi, keunggulan e-sertifikasi adalah yang pertama, pemohon dapat mengajukan permohonan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, proses dapat dimonitor oleh pemohon. Yang ketiga, timeline proses e-sertifikasi lebih singkat. Jadi e-sertifikasi ini maksimal 35 hari kerja. Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sertifikat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sertifikat CPOTB full aspek dan yang kedua ada sertifikat CPOTB secara bertahap. Jadi, sertifikat CPOTB full aspek ini masa berlakunya selama 5 tahun sejak diterbitkan. Sedangkan sertifikat CPOTB secara bertahap ini masa berlakunya selama 3 tahun semenjak diterbitkan. Dan untuk CPOTB secara bertahap ini hanya dapat diperpanjang sebanyak 3 kali. Apabila sudah 3 kali perpanjangan, maka CPOTB ini wajib naik ke tahap berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara perpanjangan dari sertifikat CPOTB. Jadi, langkah pertama yaitu permohonan perpanjangan sertifikasi CPOTB kepada BPOM paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat CPOTB berakhir. Yang kedua, pemohon menyiapkan dokumen. Jadi, dokumen apa saja sih yang harus disiapkan oleh pemohon? Yang pertama, dokumen induk. Yang kedua, surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama. Yang ketiga, sertifikat cara pembuatan obat yang masih berlaku. Yang keempat, sertifikasi CPOTB. Yang kelima, berita acara dari pemeriksaan inspeksi rutin bersama CAPA selama 2 tahun terakhir. Nah, kemudian akan dikeluarkan surat pemberitahuan perintah bayar. Setelah pemohon melakukan pembayaran, maka akan dilakukan perpanjangan sertifikasi CPOTB. Nah, perpanjangan sertifikasi CPOTB ini dibagi menjadi dua. Yang pertama memerlukan inspeksi dan yang kedua tidak memerlukan inspeksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memerlukan inspeksi? Jadi, yang pertama, hal ini akan terjadi jika berdasarkan hasil pengawasan terakhir dengan adanya temuan atau potensi. Yang kedua, penurunan keamanan khasiat dan mutu obat tradisional dan penyimpangan obat tradisional pada fasilitas atau pihak yang berwenang. Kemudian, apa sih perpanjangan sertifikasi CPOTB yang tidak memerlukan inspeksi? Jadi, yang tidak memerlukan inspeksi ini yang berdasarkan pengawasan terakhir yang tidak ada temuan atau potensi yang seperti penurunan keamanan khasiat obat dan mutu obat tradisional dan penyimpanan obat tradisional pada fasilitasnya. Baik, selain dilakukan perpanjangan sertifikat CPOTB, dapat dilakukan juga yaitu perubahan sertifikat CPOTB. Jadi, permohonan perubahan sertifikat CPOTB kepada BPOM paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat CPOTB berakhir. Nah, di sini ada dua jenis perubahan sertifikat CPOTB. Yang pertama ini perubahan administratif dan yang kedua ini perubahan secara fasilitas. Jadi, perubahan yang administratif ini yaitu nama badan hukum dan yang kedua ada alamat tanpa perubahan lokasi. Sedangkan yang perubahan fasilitas di sini ada yang memerlukan inspeksi dan tidak ada yang memerlukan inspeksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan fasilitas yang memerlukan inspeksi? Jadi, perubahan fasilitas yang memerlukan inspeksi dapat berupa yang pertama, penambahan ruangan terkait dengan perubahan penambahan kapasitas terhadap kelas kebersihan. Yang kedua, perubahan sistem tata udara pada ruangan produksi. Yang ketiga, perubahan gudang di luar alamat yang tercantum pada izin sarana. Yang keempat, perubahan peralatan yang berdampak langsung pada mutu obat. Nah, kemudian
Yang kedua ini ada perubahan fasilitas yang tidak memerlukan inspeksi. Jadi yang tidak memerlukan inspeksi ini adalah perubahan kapasitas produksi yang tidak berkaitan dengan kelas kebersihannya. Baik, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana sih cara perpanjangan dan cara perubahan sertifikasi CPOTB itu yang full aspek. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara perpanjangan sertifikasi secara bertahap. Jadi, langkah yang pertama ini disampaikan oleh UKOD dan UMOD kepada BPOM paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku CPOTB secara bertahap berakhir. Nah, kemudian BPOM ini melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini berdasarkan apa sih? Yang pertama, berita acara pemeriksaan dari inspeksi rutin bersama perkembangan apa selama 2 tahun terakhir. Yang kedua, riwayat produk yang diedarkan. Yang ketiga, hasil inspeksi perpanjangan sertifikat. Nah, langkah selanjutnya adalah UPT BPOM melaksanakan inspeksi paling lambat 6 hari kerja. Kemudian, Kepala UPT BPOM memberikan keputusan berdasarkan hasil inspeksi. Nah, di sini hasil keputusannya ini ada yang berupa penolakan, ada yang berupa perbaikan, dan ada yang berupa persetujuan. Nah, di sini ini dikatakan penolakan jika berdasarkan hasil UKOD atau UMOD tidak memenuhi aspek CPOTB yang diterapkan. Nah, dikatakan juga hasil keputusannya yaitu perbaikan apabila melalui tambahan data jika berdasarkan hasil seleksi UKOD atau UMOD dilakukan perbaikan terhadap aspek CPOTB yang belum dipenuhi. Kemudian ada pemberian keputusan yang disetujui. Jadi persetujuan ini berupa rekomendasi kepada BPOM untuk menerbitkan sertifikasi penurunan aspek CPOTB secara bertahap jika UKOD dan UMOD telah memenuhi aspek CPOTB yang telah dipersyaratkan. Nah, di sini ada perubahan sertifikasi secara bertahap. Jadi, di sini ini perubahan sertifikasi bertahap ini sedikit berbeda dengan sertifikasi CPOTB all aspek. Jadi, jika bertahap ini hanya ada perubahan di administratifnya saja yang berupa nama badan hukum, yang kedua alamat tanpa perubahan lokasi, dan tidak memiliki perubahan terhadap fasilitasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih aspek-aspek yang ada di CPOTB secara bertahap. Jadi untuk CPOTB secara bertahap ini diterapkan oleh UKOD dan UMOD. Jadi untuk tahapnya ini, tahap pertama di sini ada penilaian terhadap aspek berupa yang pertama ada sanitasi dan higien, yang kedua ada dokumentasi. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan sanitasi? Jadi, sanitasi merupakan kebersihan lingkungan dan peralatan produksi. Yang kedua ada higien. Jadi, higien merupakan kegiatan menjaga kesehatan personil agar tidak terkontaminasi dengan produk yang dihasilkan. Kemudian ada dokumentasi. Jadi, dokumentasi di sini yaitu untuk memberikan gambaran tentang area kerja secara detail dan jelas, dan untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan di area kerja tersebut. Kemudian setelah tahap 1 ini kita naik nanti ke tahap 2. Jadi di tahap 2 di sini ada verifikasi penerapan aspek CPOTB bertahap dari tahap 1. Penilaian terhadap aspeknya di sini ada manajemen mutu. Jadi manajemen mutu di sini ini diperlukan untuk penjaminan mutu obat tradisional yang akan dihasilkan. Yang kedua ada produksi. Jadi produksi di sini ini dilaksanakan untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu. Kemudian ada pengawasan mutu. Jadi pengawasan mutu di sini ini bagian penting dari CPOTB. Jadi setiap obat yang diproduksi harus memenuhi persyaratan kualitas dan memenuhi tujuan penggunaannya. Dan yang terakhir di tahap 2 ini ada cara penyimpanan dan cara pengiriman. Jadi untuk cara penyimpanan dan cara pengiriman ini memberikan
pemahaman bagi penyimpanan dan pengiriman produk jadi dari pabrik ke distributor atau dari jalur distributor. Kemudian setelah tahap 2 baru naik ke tahap 3. Jadi di tahap 3 ini ada apa saja sih? Jadi verifikasi penerapan aspek CPOTB secara bertahap dari tahap 1 dan tahap 2. Jadi untuk penilaian terhadap aspeknya di tahap 3 ini yang pertama ada personalia. Jadi personalia di sini ini adalah sumber daya manusia yang menjelaskan sistem jaminan mutu yang memastikan pembuatan obat tradisional yang benar. Kemudian yang kedua ini ada bangunan fasilitas dan peralatan. Jadi di sini ini harus memenuhi persyaratan yaitu pencegahan resiko tercampurnya obat atau terjadinya kontaminasi silang. Dan yang selanjutnya ada penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian. Nah, di sini ini berkaitan dengan kemungkinan kerusakan obat harus ditinjau kembali seperti label yang rusak, botol yang bocor, perubahan kekentalan, viskositas, perubahan bentuk maupun perubahan warna atau dus yang rusak. Nah, kemudian ada inspeksi diri. Jadi inspeksi diri ini untuk menilai apakah seluruh aspek produksi dan pengawasan mutu obat tradisional telah memenuhi persyaratan dari CPOTB. Kemudian yang terakhir di sini ada kontrak produksi dan pengujian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek CPOTB secara full aspek. Jadi CPOTB full aspek ini diterapkan oleh IOD dan IEBA. Untuk aspek yang pertama di sini ada sistem mutu industri obat tradisional. Jadi sistem ini harus didesain secara komprehensif dan diterapkan secara benar, mencakup CPOTB dan manajemen dari resiko mutu. Yang kedua, ada personalia. Jadi personalia di sini ini merupakan pengenalan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, IOD dan IEBA harus bertanggung jawab mempunyai personalia yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugasnya. Yang ketiga ada bangunan dan fasilitas. Nah, bangunan dan fasilitas di sini ini tata letak dan desain ruangan dapat dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil terjadinya kekeliruan kontaminasi silang. Kemudian ada peralatan. Jadi peralatan di sini ini hendaklah memiliki desain dan instruksi yang tepat dan ukuran yang memadai. Kemudian ada produksi. Jadi produksi di sini adalah kegiatan produksi harus dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari pemilihan bahan awan, validasi, pencegahan kontaminasi silang, sistem penomoran batch, penimbangan, sampai penyerahan bahan pengemas, kegiatan pengemasan, karantina, dan penyerahan produk jadi. Kemudian cara penyimpanan, dan cara penyimpanan di sini ini ada pengiriman obat tradisional yang baik. Kemudian pengawasan mutu. Jadi pengawasan mutu di sini ini mencakup pengambilan dari sampel, dari spesifikasi, pengujian serta dokumentasi dan pelulusan yang semua pengujian ini telah dilakukan. Kemudian ada inspeksi diri, audit mutu dan audit persetujuan pemasok. Jadi di sini ini penyelenggara audit mutu ini sebagai pelengkap inspeksi diri, audit mutu meliputi pemeriksaan dan penilaian semua bagian dari sistem manajemen mutu dan spesifikasi. Kemudian ada kepala pemastian mutu. Jadi kepala pemastian mutu ini bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan pemasok yang dapat diandalkan, pemasokan bahan awal maupun bahan pengemas yang memenuhi spesifikasi yang dilakukan atau ditentukan. Kemudian ada keluhan dan penarikan produk. Jadi harus tersedia untuk mencatat, menilai, menginvestigasi atau mengkaji keluhan termasuk potensi catatan mutu. Kemudian jika perlu melakukan
penarikan obat tradisional dari jaringan distribusi. Kemudian ada dokumentasi. Jadi dokumentasi di sini ini tujuan utama digunakan untuk membangun, mengendalikan, memantau serta mencatat semua kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung terhadap semua aspek produksi. Kemudian ada kegiatan alidaya. Jadi kegiatan alidaya di sini hendaklah dibuat kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak. Jadi pemberi kontrak di sini ini hendaklah memastikan penerima kontrak ini memahami sepenuhnya yang berkaitan dengan produk atau pekerjaan yang dapat membahayakan bangunan atau produknya. Kemudian ada kualifikasi dan validasi. Jadi meliputi kebijakan kualifikasi, struktur organisasi, peran dan tanggung jawab. Kemudian ada ringkasan fasilitas dan peralatan. Kemudian ada acuan dokumen yang digunakan. Nah, setelah kita melalui OSS dan penerbitan sertifikasi, nah sistem registrasi apa sih selanjutnya yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama kita itu melakukan registrasi di Asrot. Jadi untuk apa sih Asrot itu? Jadi Asrot di sini ini untuk mendaftarkan produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Nah, di sini sudah tertera linknya untuk Asrot. Jadi link Asrot ini tertera di https://asrot.pom.go.id. Kemudian langkah yang kedua ini yaitu registrasi Sireka. Jadi Sireka di sini apa sih gunanya? Jadi Sireka di sini ini untuk mendaftarkan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan. Nah, Sireka ini ngelink dengan OSS. Jadi untuk mensinkronkan datanya, apakah data yang Sireka dengan OSS ini sama? Nah, kemudian di sini tertera linknya untuk login ke Sireka. Jadi linknya ini ada https://sireka.pom.go.id. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.